Prodi Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri Metro. Baiklah, kepada yang terhormat Ibu Hermanita selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Pemasaran, di sini saya akan menyampaikan materi tentang yang pertama sistem informasi pemasaran, yang kedua pengendalian pemasaran, yang ketiga audit pemasaran, dan yang keempat meneliti dan memilih pasar sasaran melalui segmentasi targeting dan positioning. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang sistem informasi pemasaran. Informasi pemasaran. Setiap pemimpin perusahaan selalu dihadapkan kepada masalah pengambilan keputusan dan penentuan polisi dan strategi dari kegiatan perusahaan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan yang diharapkan. Untuk dapat mengambil keputusan yang tepat dan menentukan polisi dan strategi yang baik, seorang pimpinan perusahaan membutuhkan informasi yang tepat dan lengkap. Informasi yang tepat adalah informasi yang isinya sesuai dengan yang dibutuhkan, penyampaiannya tepat pada waktu atau saat yang dibutuhkan, dan disampaikannya tepat pada tempat yang atau tujuannya, yaitu orang atau pimpinan yang membutuhkannya. Informasi yang lengkap adalah informasinya menyeluruh sesuai dengan apa yang dibutuhkan, tidak ada yang kurang. Arti dan peranan informasi pemasaran. Sering kita dengar bahwa terdapat kesulitan dalam pengambilan keputusan atau penyusunan rencana karena kurangnya informasi yang dibutuhkan. Sebenarnya ada 3 alat memimpin, yaitu informasi, alat untuk mengolah dan menganalisis informasi, dan model yang digunakan untuk mengambil keputusan. Dengan demikian, kita melihat bahwa informasi merupakan hal yang penting dalam memimpin perusahaan, karena informasi sebagai input bagi pengolahan dan penganalisisan untuk mengambil keputusan. Informasi adalah keterangan baik berupa data atau fakta maupun hasil analisis, pertimbangan atau pandangan dari yang menyampaikannya mengenai kondisi atau hal yang berkaitan dengan kebutuhan dalam pengambilan keputusan. Dalam informasi tercakup data atau fakta mengenai kondisi atau keadaan yang berlaku, baik yang sedang atau telah terjadi. Informasi pemasaran adalah keterangan baik berupa data atau fakta maupun hasil analisis, pertimbangan atau pandangan dari yang menyampaikannya mengenai kondisi atau hal yang berkaitan dengan pemasaran. Manajer pemasaran harus mengambil resiko bila informasi pemasarannya tidak lengkap. Hal ini berhubungan dengan tugasnya dalam pengambilan keputusan, dan masalah ini akan tetap selalu ada. Lalu ruang lingkup informasi pemasaran. Pada perusahaan yang masih kecil dan bersifat perusahaan lokal, penjabat pimpinannya dapat berhubungan dan memperoleh informasi langsung dari tangan pertama, yaitu pembeli dan distributor atau dealer. Dengan demikian, penjabat pimpinan dapat langsung mengikuti perkembangan pasar dari dekat. Bila pertumbuhan perusahaan maju pesat menjadi lebih besar, maka meningkatlah kerumitan yang dihadapi dalam kegiatan operasional perusahaan, sehingga para pimpinan sebagai pengambil keputusan tidak dapat lagi berhubungan langsung dan segera dengan pihak pertama, yaitu para pembeli dan distributor atau dealer. Keluhan dari para pimpinan tentang informasi. Yang pertama, terlalu banyak informasi pemasaran yang kurang tepat macam atau jenisnya. Yang kedua, tidak banyak informasi pemasaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, informasi pemasaran yang ada tersebar di seluruh perusahaan, dan ini biasanya membutuhkan suatu usaha yang besar untuk menempatkan fakta tersebut sesederhana mungkin. Yang keempat, informasi pemasaran yang penting kadang-kadang ditahan oleh bawahan jika bawahan itu yakin bahwa informasi ini akan mencerminkan hal yang tidak baik atau tidak menguntungkan bagi penilaian hasil prestasinya, dan sebagainya. Lalu informasi pemasaran dapat dikelompokkan menjadi 5, yaitu yang pertama, informasi pasar dan struktur pasar, yang kedua, informasi harga dan sistem pembayaran, yang ketiga, informasi produk dan pengembangan produk, yang keempat, informasi advertensi dan promosi penjualan, yang kelima, informasi saluran distribusi dan penyaluran fisik. Dilihat dari kebutuhan dan pengumpulannya, informasi pemasaran dapat dibedakan atas yang pertama, informasi pemasaran yang rutin atau secara berkala disampaikan kepada dan diterima oleh pimpinan. Yang kedua, informasi pemasaran yang penyampaiannya atau penerimanya sewaktu-waktu dianggap penting oleh pimpinan bidang pemasaran atau perusahaan. Pengertian dan konsep sistem informasi pemasaran.
Sebagian besar informasi yang dibutuhkan dalam bidang pemasaran bersumber dari pasar seperti konsumen atau pembeli, saingan, harga, dan distribusi. Beberapa perusahaan menyusun dan menjalankan sistem informasi pemasaran dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas keputusan yang diambil. Sistem informasi pemasaran didefinisikan sebagai suatu sistem yang kait-mengait secara rumit atau kompleks dari orang-orang, mesin-mesin, dan prosedur yang direncanakan untuk menghasilkan aliran yang tersusun dan informasi yang tepat, dan telah dikumpulkan baik dari sumber-sumber yang berada di dalam maupun di luar perusahaan untuk dipergunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dalam bidang pertanggungjawaban tertentu dari manajemen pemasaran. 4 komponen penting sistem informasi pemasaran yaitu sistem laporan intern, sistem riset pemasaran, kecekatan, daya pikir pemasaran, sistem analisis pemasaran. Kegiatan pengendalian pemasaran mencakup kegiatan menilai dan membandingkan hasil pelaksanaan atau prestasi dengan rencana atau ukuran atau standar yang ditetapkan, mencari penyebab terjadinya penyimpangan dan menentukan cara mengatasinya, memberikan informasi sebagai umpan balik bagi penyusunan rencana pemasaran berikutnya. Berhasil tidaknya pelaksanaan kegiatan pemasaran suatu organisasi atau perusahaan sangat bergantung pada kemampuan pimpinan untuk mengarahkan dan mengendalikan semua kegiatan pelaksanaan di bidang pemasaran. Agar pelaksanaan kegiatan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, perlu dilakukan pengendalian. Yang lalu, ruang lingkup pengendalian pemasaran. Seorang manajer pemasaran dalam usaha mencapai tujuan dan sasaran di bidang pemasaran bertanggung jawab atas yang pertama, pembinaan dan pengembangan tenaga pemasaran. Yang kedua, pembinaan dan pengembangan organisasi di bidang pemasaran. Yang ketiga, pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana di bidang pemasaran. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut membutuhkan kemampuan untuk menganalisis informasi dalam rangka menilai, mengecek, dan memonitor hasil prestasi yang telah dicapai, yang sering disebut sebagai pengendalian pemasaran. Berdasarkan apa yang dikendalikan, maka lingkup pengendalian pemasaran mencakup yang pertama, pengendalian efektivitas program pemasaran, pengendalian strategis pemasaran, pengendalian keuntungan atau rentabilitas usaha pemasaran, dan yang terakhir, pengendalian efisiensi pemasaran. Dalam melaksanakan pengendalian pemasaran, dilakukan beberapa analisis, yaitu analisis penjualan, analisis biaya pemasaran, analisis rentabilitas, analisis produktivitas, dan efektivitas. Lalu sistem pengendalian pemasaran. Syarat-syarat pengendalian. Yang pertama, adanya penentuan target atau objektif yang jelas sehingga semua aktivitas atau usaha diarahkan untuk mencapai target atau objektif tersebut. Yang kedua, target atau objektif berupa jumlah unit yang dijual, volume atau omset penjualan, tingkat keuntungan yang akan dicapai, perluasan daerah atau penguasaan pasar. Adanya penentuan standar yang digunakan, adanya pembagian atau penentuan tugas, pelaksanaannya hendaklah secara teratur, yaitu secara berkala seperti bulanan, agar dengan program yang teratur dapat diikuti letak penyimpangannya. Pada dasarnya, ada dua sistem pengendalian, yaitu yang pertama sistem pengendalian terbuka, yaitu semua penjabat atau pelaksana di bidang pemasaran mempunyai wewenang yang terbatas. Semua masalah dilaporkan dulu pada atasan, dan atasanlah yang mengambil keputusan. Jadi semua kebijakan dan masalah diputuskan oleh manajer pemasaran. Oleh karena itu, seluruh kegiatan atau masalah pemasaran harus diketahui manajer pemasaran. Yang kedua, sistem pengendalian tertutup, yaitu semua petugas atau pejabat di bidang pemasaran diberikan wewenang untuk memutuskan sesuai dengan petunjuk atau arahan atasannya masing-masing. Tenaga pemasaran diharapkan mampu mengatasi masalahnya masing-masing. Oleh karena atasan atau manajer pemasaran hanya memutuskan masalah yang tidak dapat diputuskan bawahan atau para pembantunya. Maka yang perlu diketahui oleh atasan adalah terbatas pada keputusan atau kebijakan pelaksanaan yang telah diputuskan bawahan itu bertentangan dengan petunjuk atau pengarahan atasan tersebut. Contohnya, tenaga penjual diberi kebebasan untuk menentukan besarnya potongan dengan batasan yang ditetapkan bahwa besarnya potongan maksimal 20%.
tenaga penjual dapat memberi potongan sebesar 10% kepada pelanggan tertentu, sedangkan pelanggan lain diberikan potongan sebesar 20%. Alasan pemberian potongan yang berbeda, mungkin dasar pertimbangan tenaga penjual tersebut adalah jumlah pembelian atau pesanan. Penggunaan kedua sistem pengendalian di atas tersebut tergantung pada falsafah yang dianut pimpinan, apakah sentralisasi atau desentralisasi. Selanjutnya, pengendalian efektivitas program. Pengendalian ini ditunjukkan untuk mengevaluasi berhasil tidaknya program yang disusun. Kunci keberhasilan ini terletak pada kemampuan perusahaan menjalankan sistem manajemen Y objektif, di mana terdapat 4 unsur penting. Yang pertama, program yang disusun harus mempunyai sasaran yang jelas yang harus dipertanggungjawabkan untuk dicapai. Yang kedua, pengukuran hasil prestasi harus dilakukan secara berkala atau periodik, membandingkan sasaran yang telah ditetapkan, serta mencari penyimpangan yang besar atas hasil prestasi yang terjadi. Yang ketiga, hasil prestasi yang menyimpang relatif besar perlu dianalisis sebabnya, sehingga dapat diketahui mengapa hal tersebut terjadi, apakah disebabkan faktor di dalam atau di luar lingkungan perusahaan. Yang keempat, tindakan koreksi atau penyempurnaan harus dilakukan pimpinan untuk mengurangi jarak penyimpangan antara sasaran dan hasil prestasi. Ada 2 peralatan analisis, yaitu analisis varian penjualan dan analisis penjualan mikro. Kerangka strategis pengendalian pemasaran. Kedua analisis pasar dan share pasar akan sangat bermanfaat digunakan dalam pengkajian secara mendalam tentang perbedaan antara realisasi hasil penjualan yang dicapai dengan apa yang telah direncanakan dalam program pemasaran. Pengkajian ini merupakan kerangka dasar strategis untuk pengendalian pemasaran, yaitu memonitor dan menilai hal yang perlu diperhatikan yang diterima seawal mungkin dalam usaha pemasaran. Perbedaan antara kuantitas yang direncanakan dan yang realisasi disebabkan karena perbedaan antara total besarnya pasar yang direncanakan dan yang realisasi, serta perbedaan antara share pasar yang direncanakan dan yang realisasi. Materi yang selanjutnya yaitu tentang audit pemasaran. Setiap pimpinan puncak perusahaan berusaha agar apa yang telah digariskan dalam kebijaksanaannya dapat terlaksana sebagaimana yang telah ditetapkan. Staf yang memeriksa disebut auditor perusahaan. Audit berbeda dengan pengendalian. Definisi auditing adalah kegiatan memeriksa dan menilai yang dilakukan secara kritis, sistematis, dan analitis untuk membandingkan efektivitas dan efisiensi hasil pelaksanaan suatu kegiatan atau objek tertentu. Ada 5 jenis audit, yaitu pertama audit keuangan, yaitu penganalisisan dan penilaian sistem akuntansi dan sistem laporan suatu keuangan perusahaan. Apakah menurut pendapat auditor sudah cukup baik dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang secara umum diterima serta diterapkan secara konsekuen. Falsafah manajemen pemasaran. Ada 5 konsep pemasaran yang dilakukan organisasi untuk menjalankan pemasaran mereka. Yang pertama, konsep produksi. Falsafah yang menyatakan bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang tersedia dan selaras dengan kemampuan, dan manajemen sebaiknya memuaskan perhatian pada peningkatan efisiensi produk dan distribusi. Kedua, konsep produk. Gagasan bahwa konsumen akan menyukai produk-produk yang menawarkan mutu, kinerja, dan penampilan terbaik, dan bahwa suatu organisasi sebaiknya mencurahkan tenaganya untuk melakukan perbaikan produk secara berkesinambungan. Yang ketiga, konsep penjualan. Gagasan bahwa konsumen tidak akan membeli cukup produk perusahaan, kecuali jika perusahaan tersebut melakukan upaya-upaya penjualan dan promosi yang gencar. Keempat, konsep pemasaran. Falsafah manajemen pemasaran yang menyatakan bahwa pencapaian tujuan-tujuan organisasional tergantung pada penetapan kebutuhan dan keinginan dari pasar sasaran dan penyampaian kepuasan yang diinginkan secara lebih efektif dan lebih efisien dibandingkan dengan pesaing. Materi yang selanjutnya yaitu
meneliti dan memilih pasar sasaran melalui segmentasi, targeting, dan positioning. Levy berpendapat bahwa segmentasi yang baik harus mudah dipahami, memiliki cukup segmen, relevan dengan tujuan segmentasi, dan memberikan cukup informasi yang akan digunakan untuk mengambil keputusan. Segmentasi adalah usaha untuk membagi suatu populasi menjadi kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain. Dalam dunia pemasaran, segmentasi digunakan untuk membagi pasar yang besar dan heterogen menjadi segmen-segmen yang lebih kecil yang dapat dijangkau secara lebih efisien dan efektif melalui produk dan layanan yang unik sesuai kebutuhan pasar. Menurut Kotler dan Armstrong, segmentasi adalah usaha untuk membagi pasar ke dalam kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain dalam hal kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang mungkin akan memerlukan produk-produk dan strategi pemasaran tertentu untuk menjangkaunya. Pasar yang tersegmentasi dengan baik dapat dijangkau dan dilayani lebih efisien dan lebih mudah dikelola karena cenderung memberikan respon yang homogen terhadap suatu stimuli. Beberapa variabel pokok yang sering digunakan sebagai pembeda antara lain adalah geografis, demografis, psikografis, atau gaya hidup dan perilaku. Berbagai studi menemukan bahwa nilai-nilai yang dianut seseorang menentukan pola konsumsinya. Kahli dalam studinya menemukan bahwa orang-orang yang menganut nilai kesenangan dan kenikmatan hidup banyak mengkonsumsi alkohol, dan mereka yang menganut nilai pentingnya berprestasi memiliki penghasilan yang tinggi. Ada beberapa kondisi yang diperlukan agar proses segmentasi pasar dapat efektif, yaitu luas pasar memadai. Apabila pasar tidak cukup luas untuk dibagi sehingga akan merugikan, dapat ditindakkan. Segmentasi pasar akan sulit ditindakkan apabila basis pembagiannya sulit untuk diukur. Misalnya, mengukur tingkat motivasi pembelian. Dapat dilayani. Segmen yang ada harus dapat dilayani, jika tidak maka akan sia-sia. Lalu yang selanjutnya, targeting adalah penetapan pasar sasaran di mana perusahaan harus mengevaluasi berbagai segmen dan memutuskan segmen mana yang akan dilayani. Pilihan pasar sasaran yang dituju tersebut bisa didasarkan atas beberapa pertimbangan, yang diantaranya ukuran segmen dan pertumbuhan, daya tarik struktural segmen, tujuan-tujuan dan sumber perusahaan. Craven mendefinisikan pasar sasaran sebagai berikut. Pasar sasaran adalah pilihan atas orang atau organisasi dalam sebuah pasar produk yang mana akan dijadikan suatu strategi positioning dari sebuah organisasi. Terdapat 3 alternatif dalam program pemilihan pasar sasaran, yang menurut Philip Kotler disebutkan ketiga alternatif tersebut antara lain: pemasaran tidak dibedakan. Di sini pemasar menganggap bahwa pasar sasaran adalah sama, baik tingkat keinginan ataupun kebutuhan konsumen, sehingga menimbulkan kelemahan, yaitu dengan adanya konsumen yang tidak terlayani yang berakibat masuknya pesaing baru yang akan menggarap konsumen tersebut. Pemasaran yang dibedakan yaitu melayani 2 atau lebih segmen pasar dengan pengembangan program pemasaran yang terpisah untuk tiap segmen. Dengan tertanaminya tiap segmen, maka akan meningkatkan posisi yang lebih baik di tiap segmen. Kelemahannya adalah membengkaknya biaya produksi dan pemasaran yang terkonsentrasi di mana perusahaan hanya menetapkan untuk melayani satu segmen pasar saja dengan mengkonsentrasikan semua program strategi. Baiklah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.